Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang Land Management. Land Management adalah telah menjadi alat manajemen universal untuk memberikan nilai dan mengoptimalkan proses kerja. Manfaat Land Management. Yang pertama, fokus. Dengan menerapkan Land, Anda akan dapat mengurangi aktivitas limbah. Karena itu, tenaga kerja akan fokus pada kegiatan yang membawa nilai. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ketika karyawan fokus pada memberikan nilai, mereka akan lebih produktif dan efisien karena mereka tidak akan terganggu oleh tugas-tugas yang tidak jelas. Yang kedua, proses lebih cerdas atau sistem tarik. Dengan membuat sistem tarikan, Anda hanya dapat mengirim pekerjaan jika ada permintaan aktual yang mengarah ke berikutnya. Ketiga, penggunaan sumber daya yang lebih baik. Ketika produksi Anda didasarkan pada permintaan aktual, Anda hanya akan dapat menggunakan sebanyak mungkin sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip dasar Land Management. Yang pertama, identifikasi nilai apa yang berusaha dilakukan oleh setiap perusahaan. Yang kedua, pemetaan aliran nilai VCM. Ketiga, buat alur kerja. Keempat, buat sistem tarik. Dan yang kelima, perbaikan. Kemudian, waste of inventory. Waste atau pemborosan yang terjadi karena inventory adalah akumulasi dari finished goods atau barang jadi, WIP, barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang yang mengawasinya, dan pekerjaan dokumentasi. Waste of transportation atau pemindahan transportasi. Waste atau pemborosan yang terjadi karena tata letak atau layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, letak gudang yang jauh dari produksi. Waste of motion atau gerakan. Waste atau pemborosan yang terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya untuk mengambil komponen tersebut. Kemudian, waste of waiting atau menunggu. Saat seseorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut disebut menunggu. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya, adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. Waste of overproduction atau produksi yang berlebihan. Waste atau pemborosan yang terjadi karena kelebihan produksi baik yang berbentuk finished goods atau barang jadi maupun WIP, barang setengah jadi, tetapi tidak ada order atau pesan dari customer. Beberapa alasan akan adanya overproduction atau kelebihan produksi antara lain waktu setup mesin yang lama, kualitas yang rendah, atau pemikiran just in case ada yang memerlukannya. Waste of overprocessing atau proses yang berlebihan. Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya, proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, proses pembersihan. Semua customer menginginkan produk yang berkualitas, tetapi yang terpenting adalah bukan proses inspeksi berulang kali yang diperlukan, tetapi bagaimana menjamin kualitas produk pada saat pembuatannya. Yang harus kita lakukan adalah carikan root cause atau akar penyebab dari suatu permasalahan dan ambilkan tindakan countermeasure yang sesuai dengan akar penyebab tersebut. Selanjutnya, waste of defects atau cacat kerusakan.
Pesta atau pemborosan yang terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan sehingga diperlukan perbaikan. Ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya-biaya lainnya. Behavioral waste or underutilized employees. Underutilization karyawan adalah situasi ketika sebuah organisasi tidak dapat memperoleh manfaat maksimal dari karyawannya, tidak dapat menggunakan tenaga kerjanya yang bijak, atau tidak dapat membebani mereka dengan pekerjaan secara efektif. Tidak ada konsep tunggal tentang apa yang kurang dimanfaatkan oleh karyawan. Selanjutnya, behavioral waste. Manajer tidak cukup memenuhi syarat atau tidak tertarik untuk mengembangkan tenaga kerja perusahaan. Mereka merasa acuh tak acuh tentang manajemen bakat, pengakuan atas upaya karyawan, dan strategi mendalam untuk memotivasi staf. Akibatnya, perusahaan mereka gagal untuk menggunakan seluruh potensi karyawan mereka, sehingga mereka meninggalkan kemungkinan manfaat yang kurang dimanfaatkan. Kemudian, manajer merencanakan dan mengatur beban kerja dengan buruk, sehingga karyawan mereka mengalami hari kerja yang sangat sibuk, ketika mereka hanya stres dan kelebihan beban dengan semua tugas yang mungkin. Sementara pada hari-hari lain, mereka mungkin harus tetap menganggur, karena tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan sama sekali. Sebuah organisasi, kelebihan staf atau aktivitas manajemen bisnisnya menurun, atau mungkin karena krisis ekonomi, sehingga tidak ada cukup pekerjaan untuk semua orang, potensi karyawan tetap kurang dimanfaatkan. Dan yang terakhir, beban kerja terdistribusi tidak merata di staf, sehingga beberapa karyawan selalu sibuk dengan beberapa tugas, sementara karyawan lain selalu memiliki waktu luang yang berlebihan yang mereka buang untuk menjelajah web pribadi, game, medsos, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.